tanya sama pengacaranya, kenapa lu somasi Dokter Richard? Katanya ya somasi aja. Guys, pokoknya kalau yang kenal dengan aku ya, kalian kalau lihat di podcast ini bukan Dokter Richard yang sesungguhnya ya. Kalau sudah dengan dia kayak gini. Kalau gue pribadi sih gak ada masalah sama dia. Lucu dia ngomong apa? Kita somasi. Habis somasi nanti kalau mau dilaporin gitu, ya nanti kita cari dulu delik. Somasi dulu, baru kasih delik. Terus gue tanya, ya kalau Dokter Richardnya nanti nggak apa? Dokter Richardnya nanti, lu ngarepin Dokter Richard minta maaf kan? Terus dia bilang, iya, nanti kalau Dokter Richardnya mau minta maaf gimana? Ya udah saya maafin. Gitu ya, terus ngapain? Sumpah, gue nggak bisa bohong kan? Kalau lu yang minta maaf, gue tuh dimaafin kok. Jadi lu gak usah minta maaf. Tapi gue tuh bingung, gue nggak ngomong gini. Tapi kan dia abis dari podcast gue ke tempat lu kan, sama dari podcast lu juga emang gak dipermalukan sama kok cuma di blok sih. Bukan gue aja sih, dia cuma di blok. Bukan gue nyeblok, tidak. Coba aja dia somasi gue. Gempa kan. Tapi gue pernah nanya gini, dia takut jadi next abang. jadi gak gorengan deh. Next abang coba aja ya. Dia somasi gue. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya memang kasihan si pengacara sama si dukun datang ke podcast hanya untuk dipermalukan. Hal ini terungkap dari pembicaraan Dr. Richard dan juga Dennis Karista yang gibahin si pengacara dan juga si dukun, para dukun, asosiasi dukun ini. Karena memang mungkin Dennis tahu bahwa mereka mau pansos, jadi diberikan ruang sehingga dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namanya jadi tampil di podcast, karena kita tahu podcastnya ini juga ditonton oleh jutaan orang. Jadi nggak ada yang rugi sih sebetulnya. Mereka dapat pansos, panja sosial, Dennis juga dapat viewer, dan kini Dennis dan Dr. Richard ngakak bareng guys. Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kemarin gue udah tanya sama pengacaranya, kenapa lu somasi Dokter Richard? Katanya ya somasi aja. Guys, pokoknya kalau yang kenal dengan aku ya, kalian kalau lihat di podcast ini bukan Dokter Richard yang sesungguhnya ya. Nah begitulah Dennis menunjukkan kebodohan dari pengacara Firdaus Oyubo, pengacara Asosiasi Dukun Indonesia. Dennis di situ mengatakan, menyiratkan bahwasannya pengacara ini memang nggak mikir kalau ngomong somasi aja, nggak ada alasannya, nggak tahu deliknya, jadi pokoknya somasi aja, kayak nulis surat, kayak marahin anak, kayak marahin istri aja guys. Kemudian Dr. Richard juga bingung, jadi somasi dulu baru lihat deliknya. Nah bagaimana ini? Hukum dipermainkan berarti. Somasi jadi barang yang sepertinya sudah tidak sakral lagi. Padahal hukum itu sakral guys. Sudah dengan dia kayak gini. Kalau gue pribadi sih gak ada masalah sama dia. Lucu dia ngomong apa? Kita somasi. Habis somasi nanti kalau mau dilaporin gitu, ya nanti kita cari dulu delik. Somasi dulu, baru kasih delik. Terus gue tanya, ya kalau Dokter Richardnya nanti nggak apa? Dokter Richardnya nanti, lu ngarepin Dokter Richard minta maaf kan? Terus dia bilang, iya, nanti kalau Dokter Richardnya mau minta maaf gimana? Ya udah saya maafin. Gitu ya, terus ngapain? Sumpah, gue nggak bisa bohong kan? Nah itulah guys, part paling ngakak guys. Jadi somasi itu memang sebuah langkah hukum yang dilakukan untuk Undang-Undang ITE. Jika seseorang merasa dicemarkan nama baiknya di media sosial, dia boleh melayangkan somasi. Somasi biasanya meminta
untuk pelakunya meminta maaf secara terbuka di media sosial. Dan hal itu juga sudah dijawab oleh Dr. Richard, tetapi Dr. Richard tidak meminta maaf. Nah, ditanya oleh Dennis, kalau nggak minta maaf gimana? Ya dimaafin, kata si Firdaus. Hal ini membuat mereka ngakak-ngakak bareng. Nampaknya memang tujuan utama dari Firdaus adalah pansos. Ini sudah dibaca oleh Dr. Richard dan juga Dennis, sehingga mereka berdua pun memberikan ruangan untuk para pengacara dan dukun ini untuk panjat sosial. Kalau mau minta maaf, Tapi gue tuh bingung. dimaafin kok. Jadi lu gak akan minta maaf. Tapi gue tuh bingung. Gue nggak ngomong gini. Tapi kan dia abis dari podcast gue ke tempat lu kan. Sama, dari podcast lu juga emang nggak dipermalukan sama enggak. Cuma di blok sih. Gue nggak informasi sih. Dia cuma di blok. Bukan gue nyeblok Pida. Nah, itulah yang dikatakan oleh Dr. Richard, bahwa memang sengaja mereka ingin mempermalukan para pengacara dan juga para dukun. Karena Dr. Richard mengatakan di tempat Dennis juga dipermalukan setelah dari Dr. Richard. Tapi Dennis tidak disomasi, hanya diblok aja. Tapi kenapa Dr. Richard yang disomasi? Sebenarnya ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Yang satu dapat viewer, yang satu dapat panjat sosial. Tanpa podcast mereka, mungkin para dukun ini juga tidak tenar namanya. Tetapi apakah para dukun ini mengerti soal media sosial? Nah, itu menjadi pertanyaan. Jika mereka mengerti, bisa ganti profesi menjadi YouTuber atau menerima endorse di Instagram atau menjadi TikToker. Karena kalau mereka punya Instagram, pasti followernya juga akan banyak. Dan bisa ganti profesi sebagai badut, atau pelawak, atau komedian, dan lain-lain. Karena namanya sudah tertanam di benak masyarakat, di alam bawah sadar masyarakat. Lah, kemarin gue udah tanya sama pengacaranya, kenapa lu somasi Dr. Richard? Katanya ya somasi-somasi aja. Guys, pokoknya kalau yang kenal dengan aku ya, kalian kalau lihat di podcast ini bukan Dr. Richard yang sesungguhnya ya. Kalau sudah dengan dia kayak gini. Kalau gue pribadi sih gak ada masalah sama dia. Lucu dia ngomong apa? Kita somasi. Habis somasi nanti kalau mau dilaporin gitu. Ya nanti kita cari dulu delik. Somasi dulu. Baru kasih delik. Terus gue tanya, ya kalau Dr. Richardnya nanti nggak Dr. Richardnya nanti lu ngarepin Dr. Richard minta maaf kan? Terus dia bilang, iya, nanti kalau Dr. Richard nggak mau minta maaf gimana? Ya udah saya maafin. Gitu. Yang pasti ngapain? Sumpah, gue nggak bisa bohong kan? Kalau lu minta maaf, Tapi gue tuh bingung. dimaafin kok. Jadi lu nggak usah minta maaf. Tapi gue tuh bingung. Gue nggak ngomong gini. Tapi kan dia abis dari podcast gue ke tempat lu kan. Sama, dari podcast lu juga emang nggak dipermalukan sama enggak. Cuma di blok sih. Gue nggak informasi sih. Dia cuma di blok. Bukan gue nyeblok Pida. Coba aja dia somasi gue. Gempar ya. Tapi gue pernah nanya gini. Dia takut jadi Next abang. jadi gorengan deh. Next abang coba aja ya. Dia somasi gue.